Halo, dalam Arsitek Pintar. Kita lanjutkan kali ini adalah bagaimana membuat modul, dan ini adalah lanjutan dari materi mengenai rangka atau frame yang terkait dengan desain struktur. Yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat modul rangka atau frame. Itu adalah tergantung arsiteknya. Caranya seperti apa? Yaitu dengan menganalisis bentuk dan ruang. Jadi, seperti yang diterangkan mengenai struktur, kolom, dan balok, maka kita akan menentukan bagaimana ukuran modul rangka atau frame tersebut. Yaitu yang pertama adalah dengan mempertimbangkan struktur, yaitu bentang atau jarak antar kolom. Bagaimana bentang kecil, maka baloknya kecil dan menyebabkan kolomnya kecil. Dan ini adalah struktur yang irit atau ekonomis, namun banyak kolom yang mungkin banyak mengganggu ruang, kecuali ruang-ruang yang dipakai adalah ruang-ruang ukuran kecil. Kemudian banyak kolom itu sebenarnya menguntungkan bagi struktur karena sangat kuat. Yang kedua adalah pertimbangan arsitektur, yaitu mengenai bentuk dan lebar ruangan. Dan mengenai ini adalah perlu di studi bentuk atau di programming. Nah, ini adalah dengan teknik-teknik desain ruang. Ruang kecil itu didapat dengan bentang pendek, tetapi ruang-ruang besar, misalnya ruang pertemuan, itu memerlukan ruang yang bebas kolom. Nah, dua pertimbangan ini yang harus kita tentukan. Jadi bagaimana membuat modul strukturnya? Ada dua cara sebenarnya, yaitu dengan menentukan bentuk atau besar ruang, baru menentukan strukturnya. Yang kedua adalah menentukan strukturnya dulu, baru mengisi bentuk ruang. Nah, khusus mengenai ini, kami ada video yang bisa dilihat di link yang ada di atas ini. Jadi silahkan cek detail mengenai dua cara ini. Kemudian kita lanjutkan mengenai struktur modul. Apakah perlu sama? Nah, lebih baik seragam karena sederhana itu justru memudahkan. Jadi pertimbangan antara struktur dan ruang arsitektur dengan adanya keseragaman ini biasanya lebih mudah, namun kadang tidak terlalu monoton atau tidak eksploratif. Kemudian bentuk masa bangunan itu sebenarnya sangat menentukan, tergantung dari site atau lahan yang mempengaruhi modulnya. Jadi perlu dilakukan skematik desain. Lalu bagaimana fungsi bangunan? Apakah perlu modul yang sama? Beberapa fungsi bangunan yang berbeda mungkin memerlukan modul yang berbeda, tetapi mungkin ada modul yang efisien yang bisa digunakan untuk beberapa fungsi bangunan. Jadi fungsi bangunan misalnya kios atau toko itu pada pasar atau mall itu mungkin masih bisa kita samakan. Kemudian adanya kamar pada hotel, kemudian ruang-ruang apartemen, kemudian kantor pada rental office, nah memerlukan modul yang berbeda. Lalu parkir misalnya, baik di bawah gedung atau di atas gedung. Kemudian ada ruang rapat atau ruang pertemuan yang tentu saja perlu bentang yang lebar. Kemudian ada fungsi restoran, kafe, food court, kemudian ruang spa, sauna, relaksasi, fitness. Nah, beberapa tipe-tipe fungsi ruang ini tentu perlu harus dipertimbangkan pada bagaimana kita menentukan modul. Yang kedua adalah bagaimana modul berlantai rendah, 2 atau 3 lantai, itu masih memungkinkan untuk dieksplorasi pada desain modulnya. Tapi bangunan tinggi di atas 4 lantai itu memerlukan keutamaan aspek struktur, sehingga dari bentuknya itu
harus ada kekuatan, mudah membangun, mudah perhitungan, sehingga biasanya eksplorasi dihindari. Kemudian fungsi ruangan dan fungsi bangunan bisa saja bermacam-macam. Jika dalam satu gedung bangunan bisa saja terdapat lebih dari satu fungsi, bahkan multifungsi. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Jadi bagaimana modul struktur itu pada gedung tinggi, itu biasanya kita mengenal yang dinamakan tipikal. Tipikal itu lantai yang sama, sehingga kesederhanaan, keserupaan itu lebih dipentingkan seperti ini. Dan ini biasanya untuk bangunan berlantai di atas 4 lantai. Itu yang perlu arsitek ingat dalam penentuan modul struktur. Tetapi bagaimana dengan selanjutnya? Nah, seperti ini. Bagaimana dengan bangunan berlantai rendah atau 2 atau 3 lantai? Ternyata masih memungkinkan eksplorasi pada desain modulnya. Seperti ini ya. Anda lihat modulnya adalah bereksplorasi, jadi bentuknya bisa berbeda-beda tiap rangkanya, tiap 3 dimensinya. Seperti ini juga kelihatan. Nah, ini biasanya dengan bangunan dengan fungsi-fungsi sederhana, misalnya rumah tinggal, ruko, dan bangunan publik 2-3 lantai lainnya. Kita lanjutkan bagaimana modul itu kita desain. Jadi struktur rangka itu biasanya ada yang satu bentang, misalnya seperti ini, cuma satu arah yang dominan. Kemudian dari arah ini kita tentukan mana yang melintang, mana yang membujur. Jadi ada sumbu antara X dan Y-nya. Nah, ada beberapa teknik yang biasanya adalah kita gunakan teknik grid, dan yang awal adalah dengan grid yang sama, dalam artian X dan Y-nya berukuran sama. Nah, ini mungkin yang bisa memudahkan dalam desain-desain awal pada modul. Seperti ini adalah modul dengan grid yang sama. Nah, seperti ini. Walaupun ada beberapa teknik pembentukan masanya. Jadi apakah seperti ini yang kotak sederhana ditambah modul berikutnya, atau apakah ada pergeseran modul, kemudian adanya kemiringan atau sudut modul seperti ini, atau adanya campuran dari perpaduan antara modul, ada yang miring dan ada yang tegak. Misalnya ini adalah kita coba analisis terhadap salah satu contoh seperti ini. Bagian depan ini ada 4 blok massa gedung. Nah, di sini menggunakan modul seperti ini. Lalu blok berikutnya ternyata modulnya berbeda karena fungsi ruangnya berbeda. Kemudian blok ketiga juga seperti ini dengan ukuran modul X dan Y-nya yang berkombinasi, dan modul keempat seperti ini. Jadi dalam beberapa blok bangunan bisa saja kita gunakan beberapa tipe modul. Nah, modul juga bisa menggunakan grid yang tidak sama, dalam artian X dan Y-nya berbeda. Nah, ini adalah kombinasi antara grid sempit dengan grid yang lebar dengan beberapa alternatif ya. Nah, grid sempitnya mungkin bisa untuk ruang-ruang yang ukuran bentang kecil, atau mungkin ruang sirkulasi yang pada umum dipakai, misalnya koridor atau lorong. Sementara grid lebarnya digunakan untuk ruang yang lebih lebar, misalnya ruang kantor, ruang kuliah, dan sebagainya. Ini adalah beberapa kombinasi, atau mungkin bisa juga dengan grid berirama.
Jadi ada beberapa modul atau ritmenya. Dan ritme itu kita gunakan untuk memudahkan pembangunan pengulangan. Nah, seperti itu. Jadi keteraturan struktur juga perlu kita pertimbangkan adanya irama dari grid. Seperti ini contohnya. Ini beberapa contoh lagi, dan ini di bagian bawah adalah grid yang dikembangkan. Jadi mungkin saja ada perbedaan modul. Ini pun sama. Ini juga beberapa modul grid. Keteraturannya perlu kita pertahankan walaupun tetap ada kombinasi dari ukuran-ukuran modul ini. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana modifikasi modul. Seperti ini. Ada kombinasi. Nah, apakah dalam bangunan itu bisa menggunakan modul seperti ini? Bisa, tetapi bagaimana untuk pelaksanaannya? Tentu ini adalah lebih rumit atau sulit, sehingga tidak sederhana, tidak lagi menggunakan irama kombinasi seperti tadi yang masih mudah, tapi ini tingkatannya lebih rumit, sehingga untuk memakai ini baiknya dihindari kecuali dengan konsep yang kuat. Ini gedung-gedung dengan modul-modul yang tidak sederhana seperti ini masih bisa kita kembangkan eksplorasi desain, tetapi baiknya untuk gedung dengan lantai yang rendah. Sehingga untuk gedung yang tinggi tentu akan membuat kerumitan yang luar biasa. Selain sulit, juga boros. Sehingga arsitek itu baiknya hindari hal-hal seperti ini kecuali mempunyai alasan yang kuat, ruangan yang khusus membuat seperti ini. Tapi sejauh pengalaman kami itu sama sekali tidak diperlukan, karena contoh-contoh yang di depan tadi sebenarnya cukup untuk mewakili modul-modul yang berkembang saat ini. Lanjut, kita akan bicarakan contoh dari modul pada bangunan ini. Misalnya bagaimana kita membuat modul dari seperti ini. Yang awal adalah kita analisis, ternyata ada beberapa ruang kecil ukuran bentang pendek atau sempit. Kemudian ada beberapa ruang dengan ukuran sedang misalnya. Lalu ada beberapa ruang besar. Bagaimana kita membuat modulnya? Yang pertama adalah kita coba dengan membuat modul kecil seperti ini, lalu kita kombinasikan di beberapa tempat. Nah, ini adalah awal dari kita membuat modul. Kita mencoba-coba mengambil modul yang cocok, dicoba dari modul yang kecil. Apa yang terjadi? Ternyata ya, kita cek lagi di lantai atas, sama seperti tadi modul yang kita pakai. Nah, modul atas pun ternyata bisa kita gunakan serupa. Artinya secara logika struktur sudah benar bahwa ada unsur yang menerus dari titik-titiknya. Titik-titik struktur, terutama titik-titik pada kolom. Nah, yang terjadi apa? Bahwa ternyata ada masalah nih, bahwa fungsi ruang tertentu memerlukan ruangan bebas kolom. Artinya ada ruangan yang perlu bentang lebih besar, misalnya ruang sedang, maka perlu ada pengurangan kolom di situ. Kemudian di sini kelihatan ada beberapa kolom yang perlu dihilangkan. Jadi modulnya pun ada terjadi perubahan. Dari modul dengan grid kecil tadi juga perlu ada modul yang dengan grid lebar. Nah, di lantai atas juga perlu pengurangan. Nah, bagaimana efek dari modifikasi modul seperti ini? Dari awalnya modul-modul dengan grid yang kecil tetapi mengganggu ruangan, kita coba untuk modifikasi. Nah, apa yang akan terjadi? Jadi adalah
Ternyata dengan menggunakan grid yang kecil, maka banyak terdapat kolom dan itu mengganggu seperti fungsi pada ruang besar. Sehingga pada ruang besar ini kolom dihilangkan, maka efeknya adalah adanya balok dengan bentang lebar. Sehingga balok ini mempunyai dimensi yang besar karena jaraknya antar kolom atau bentangnya lebih lebar dan mengakibatkan ada perlu perkuatan pada kolom di sini karena harus bisa menumpu balok yang besar. Kita coba ulang ya penjelasan sebelumnya versi cepat. Jadi bagaimana menentukan modul pada contoh bentuk gedung seperti ini? Kita awalnya gunakan analisis mengenai ruangnya. Ada ruang kecil, ada ruang sedang, dan ada ukuran besar, dalam artian ada perbedaan lebar ruangan yang diperlukan. Sehingga awalnya kita coba untuk membuat mengambil modul yang paling kecil seperti ini. Nah, yang terjadi adalah bahwa dengan penentuan modul yang kecil ini ternyata ada perlu ruang-ruang yang bentang lebih lebar, artinya perlu menghilangkan beberapa kolom yang mengganggu di beberapa ruang. Nah, seperti ini, maka akibatnya adalah begitu kolom dihilangkan, maka akan ada balok yang mempunyai dimensi besar karena bentang kolomnya juga lebih besar, dan juga perlu perkuatan dimensi kolom karena adanya bentang ini. Dan ini yang perlu kita mengerti dalam menentukan modul struktur. Ini adalah salah satu contoh yang biasa banyak digunakan. Artinya mengambil modul yang kecil, kemudian kita review, kita analisis di beberapa, kita rubah modul untuk bisa digunakan pada modul ruang yang perlu bentang lebar. Demikian.